Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mediscare Malang bersama saya Nesa Arif. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ya teman-teman, ada suatu kasus yaitu DFU, diabetic foot ulcer, yang pasien ini pertama kali datang dengan keluhan kakinya nyeri, terus ada bengkak, dan pasien ini sudah mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu itu menjalani debridement di rumah sakit yang akhirnya lukanya itu terbuka sampai di grade 4 ya, nanti kelihatan, nanti ada fotonya seperti itu. Untuk pertama kali itu sebelum di debridement itu diceritakan pasien itu mengalami sakit kakinya, nyeri, terus kakinya tiba-tiba langsung membengkak, ungu seperti itu. Habis itu tiba-tiba langsung lesi, kayak lecet, luka, dan akhirnya lukanya itu terbuka. Ini di sini pasien sendiri ada diabetik ya teman-teman, usianya 72 tahun beliaunya. Nah di sini tindakan apa awal ketika pasien ditemukan seperti ini? Setelah pasien ditemukan keadaan seperti ini, kita tetap akan melakukan yang namanya perawatan luka ya teman-teman. Terus kita inspeksi, ternyata lukanya seperti ini. Warna dasarnya masih kuning ya, 80%, hanya ada merah, tendonnya kelihatan seperti ini. Nah, itu apa yang kita lakukan teman-teman? Pertama kita pasti kan merawat tetap dengan 3M ya teman-teman. Tapi sebelumnya 3M kita bisa lihat kan, bisa inspeksi seperti apa lukanya. Kalau dengan luka seperti ini, yang ditakutkan kan adanya gangguan pada aliran darah biasanya di PAD-nya. Tapi ternyata setelah beberapa 2 kali perawatan ternyata kok malah membaik setelah dirawat. Ternyata PAD-nya itu sangat minim ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali untuk perkembangannya. Langsung warnanya full kuning ke 20%-nya merah. Jadi kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita pasti melakukan 3M teman. Kita mencuci pakai sabun cuci luka seperti ini ya teman. Kalau di PD sendiri sabunnya khusus untuk sabun perawatan luka. Jadi benar-benar full dibersihkan pakai sabun perawatan luka. Kita bersihkan semua sampai bersih. Setelah itu kita keringkan. Boleh memakai air steril atau NS normal salin boleh. Air steril itu boleh air mineral merek apapun yang masih benar-benar terkunci ya untuk tutupnya, masih belum dibuka sama sekali. Itu yang namanya air steril. Terus kalau boleh pakai NS silahkan juga tidak apa-apa pakai NS. Yang penting dicuci dengan baik dan bersih, sebersih mungkin. Kalau bisa waktu awal waktu membersihkan kita pelan-pelan sama sambil kita bersihkan slavnya, kalau bisa dibersihkan pakai pencucian. Tapi kalau tidak bisa, nah itu pakai debridement di langkah yang kedua. Tapi ketika di perjalanan saya melakukan debridement, ternyata klien itu juga merasa kesakitan. Jadi benar-benar masih rasa sakitnya itu masih lumayan sangat terasa ketika dibereskan. Biasanya kan kalau udah PAD atau DFU, diabetic foot, itu kan biasanya udah rasa nyerinya kan udah hilang timbul. Tapi pasien ini itu rasa nyerinya itu benar-benar masih terasa karena memang masih tahap-tahap awal inflamasi dan peradangannya. Jadi memang benar-benar masih nyeri. Kalau seperti itu gimana? Kita minimalisir aja. Yang bisa dibersihkan yang mana? Dari semua seperti kuning itu yang bisa dibersihkan yang sebelah mana? Kalau memang yang di situ terasa nyeri, jangan dipaksakan teman-teman. Itu pasti rasanya sakit sekali. Kalau kita sudah sudah dibersihkan kok masih masih ada yang nyeri, kita bisa lakukan teknik autolisis saja teman. Jadi biar si slavnya itu rontok sendiri, itu bisa pakai teknik autolisis teman-teman. Jadi dia akan rontok sendiri. Nah ketika kayak gini kita benar-benar harus full absorben karena cairan slav itu sangat banyak nanti ketika keluar. Jadi kita menggunakan dressingnya di iodosob full teman-teman ya, kasih semua lapang lukanya itu dikasih full iodosob. Benar-benar kita harus mencegah infeksinya itu atau juga peradangannya harus benar-benar harus
cepat. Jadi langsung dikasih full iodosob semua di seluruh lapang luka. Setelah itu ditunggu dulu teman-teman, biar iodosobnya berganti warna, bisa 2 sampai 3 menit. Iodosob yang berwarna kuning tadi akan melembab dan akan memenuhi seluruh lapang luka jadi agak basah. Ditunggu sampai benar-benar berubah warna. Setelah berubah warna, barulah kita kasih salep yang Metcovacin reguler yang warna hijau teman-teman. Semua di seluruh lapang lukanya. Terus setelah itu karena kemarin itu slave-nya ketika saya buka itu pertama kali banyak, kita bisa menggunakan langsung foam ya teman-teman ya. Foam yang daya serapnya itu lebih baik dari Menolin karena ini membutuhkan foam, jadi benar-benar saya bungkus pakai foam. Dibungkus harus menutup semua lapang lukanya tadi. Setelah dibungkus dengan foam, terus kita bisa tambahin kasa teman-teman, double. Bisa ditambahin kasa. Setelah kasa itu tadi langsung saya tambahkan untuk orthopedic wool. Saya gulung di bagian lukanya tadi. Setelah kan tadi kan foam, terus ada kasa. Setelah itu pakai orthopedic wool yang salah satunya seperti ini ya teman-teman, Medipen ini ya, yang kayak kapas tapi agak tebal dan halus, itu biar double, benar-benar absorbernya biar terserap dengan bagus. Setelah sudah, boleh ditambahin itu bandage ya, monggo apa aja pilihannya, tapi tidak dengan tekanan yang kuat ya, hanya dibalutkan dengan tekanan yang ringan sampai ke sedang aja, karena benar-benar hanya untuk fiksasi aja, karena klien di sini itu tidak eh, masih bed rest ya teman-teman, masih beliaunya itu nggak bisa turun dari tempat tidur, jadi beliaunya ya bed rest di kamar saja, jadi benar-benar di situ. Setelah semua sudah sampai pemilihan dressing yang terakhir tadi, setelah itu ditutup. Nah di sini teman-teman, kita harus edukasi atau KIE apa aja yang boleh atau tidak dilakukan. Biasanya kalau kita ngejar luka, kalau usia sudah 70 tahun atau usia sudah lansia, itu diutamakan pada nutrisinya teman-teman. Nutrisi itu sangat penting untuk kemajuan penyembuhan luka. Jadi pada lansia itu enggak betul obat seperti diabetes terus kayak antibiotik itu bagus. Tapi kalau nutrisinya pun jelek, obat pun juga enggak akan berpengaruh yang signifikan. Kalau pengalaman kami ya, seperti itu. Jadi benar-benar kita di nutrisinya. Nutrisinya pasien ini memang sedikit, makanya sedikit. Terus obatnya yang dipakai ada obat nyeri, obat diabetes, yang salah satunya insulin yang long term, biasanya cuma disuntikkan pagi bisa sampai besok paginya, dan pasien ini cenderung sampai hipoglikemi. Jadi hati-hati teman-teman ya, juga pemakaian insulin, apalagi merek insulin banyak, apalagi yang long term itu tidak bisa dilakukan dipakaikan 2 kali. Kalau dokter udah meresepkan 1 kali, kita harus langsung menyuntikkannya ya sesuai jadwal aja 1 kali, tidak boleh sampai 2 kali. Ini kejadian di pasien ini. Jadi setelah pagi itu disuntikkan, pagi suntikkan, siang itu disuntikkan lagi. Besoknya drop, tinggal gulanya tinggal 70, 60 sampai 70. Ya kan bisa penurunan kesadaran teman-teman. Jadi penggunaan insulin itu juga hati-hati. Kalau lebih baiknya keluarga nanti kalau ada home care di rumah, tetap cek gula darah pagi. Jadi sebelum makan pun dicek gula darah. Nah itu bisa ditentukan untuk insulinnya boleh dimasukkan atau tidak. Takutnya kalau sudah gulanya itu rendah, dimasukkan insulin, bisa tambah ngedrop. Itu salah satunya ya teman-teman. Selain nutrisi, terus penggunaan insulin yang tepat itu benar-benar harus dijaga pada pasien-pasien diabetes, apalagi dengan diabetic foot ulcer. Terus pencegahan ini teman-teman, peradangan mencegah di sekitar lukanya. Kan sebaiknya kan kering dulu, harus dijaga benar-benar kering di lukanya sampai nanti 2 hari sampai 3 hari perawatan selanjutnya biar tetap baik dan biar tetap bagus. Terus yang keempat, bisa tambahin nutrisi yang lebih bagus lagi ya, seperti putih telur, monggo diberikan 3 sampai 5 butir yang putihnya saja.
Tapi dengan porsi makan paling enggak tetap ada nasi seperempat sedikit aja. Terus sama kalau ada ikan kutuk itu teman-teman yang mirip ikan lele tapi warnanya hitam tapi kadang memang sulit nyarinya iwak kutuk. Tapi sekarang ada beberapa merek itu yang ada itu teman-teman pilnya. Jadi pil ikan kutuk itu ada beberapa. Tapi memang yang lebih bagus emang yang alami emang dua itu protein tambahin di putih telur dan ikan kutuk itu seperti itu ya teman-teman. Boleh kalau tidak ada ya cari protein tambahan yang lain sangat banyak sekali. Boleh di search di Google atau yang lain itu pasti banyak banget untuk protein-protein tambahan supaya luka penderita diabetes itu cepat sembuh, tapi harus dilakukan dengan perawatan yang tepat ya teman-teman. Ininya di situ. Oke, untuk kali ini, kesempatan kali ini sampai situ saja ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan lebih membahas-bahas lagi tentang beraneka ragam perawatan luka, nggak hanya diabetik dekubitus, tapi ya perawatan luka akut, kronis, sampai kasus-kasus yang ada atau yang kita terima selama ini pasti kita share. Jangan lupa ya teman-teman, tetap like, subscribe, tombol lonceng, bisa di-share ke teman-teman. Kita bisa diskusi di bawah ini, bagaimana perawatannya. Silahkan, tidak apa-apa. Kalau mau membeli kayak produk-produknya, boleh langsung hubungi adminnya. Di situ ada nomornya juga tertera di situ. Produknya tadi ada Green, ada Melolin, ada foam. Kita lengkap teman-teman di sini untuk produk apa? Semua perawatan luka langsung apa? Beli, boleh langsung check out aja. Silahkan. Oke, untuk kali ini begitu saja teman-teman ya. Semoga kita ketemu pada kasus-kasus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medicare semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Terima kasih.